Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, baik bahasaku, maju negeriku. Pada kesempatan ini kita membahas makna idiomatis. Penutur bahasa Indonesia perlu memahami makna idiomatis karena idiom banyak digunakan di dalam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Padahal idiom maknanya tidak bisa dipahami dari makna leksikal dari kata-kata yang membentuk idiom itu. Karena itu, makna idiom harus dihafal. Makna idiom itu sesuai dengan kebiasaan penutur asli bahasa yang bersangkutan memaknai idiom itu atau satuan bahasa itu. Oleh karena itu, setiap penutur bahasa Indonesia perlu memahami idiom agar tidak salah menafsirkan tuturan-tuturan yang disimaknya atau tulisan-tulisan yang dibaca. Dan penutur bahasa Indonesia juga bisa menyampaikan pikiran dan pandangannya dengan idiom yang tepat. Karena idiom dapat membantu penutur mengungkapkan gagasan yang banyak dengan satuan bahasa yang sedikit, yaitu dengan idiom. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, sebelum kita membahas lebih lanjut makna idiomatis, lebih dulu mari kita pahami apa itu idiomatis. Idiomatis itu berasal dari kata idiom, yang idiomatis itu sendiri bermakna secara idiom. Jadi, makna idiomatis adalah makna secara idiom. Selanjutnya, agar kita memahami makna idiomatis secara lengkap atau secara menyeluruh, mari kita pahami apa idiom itu. Ada beberapa definisi tentang idiom, antara lain definisi yang diungkapkan oleh Richard, Platt, dan Weber, definisi yang diungkapkan oleh Frida Laksana, definisi idiom yang disampaikan oleh Keraf dan Mana. Richard, Platt, dan Weber menjelaskan idiom adalah ungkapan yang berfungsi sebagai sebuah unit tunggal yang maknanya tidak bisa dicari berdasarkan makna setiap unsur yang membentuk ungkapan itu. Jadi, berdasarkan pandangan Richard ini, bahwa idiom adalah sebuah satuan bahasa atau satu unit satuan bahasa yang punya makna yang khusus, yang makna khusus itu tidak bisa dipahami berdasarkan makna kata-kata yang membentuknya atau unsur-unsur yang membentuknya. Nah, mari kita pahami definisi idiom menurut Frida Laksana. Menurut Frida Laksana, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan mana unsurnya. Maksudnya adalah unsur-unsur yang membentuk idiom itu. Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mari kita pahami pula idiom berdasarkan pandangan Keraf dan Manaf. Menurut Keraf dan Manaf, idiom adalah satuan bahasa yang maknanya tidak sama dengan makna leksikal kata-kata yang membentuk satuan bahasa itu, sehingga untuk mengetahui makna idiom itu, penutur harus mengikuti makna yang berlaku bagi penutur bahasa itu. Jadi, penutur bahasa perlu mempelajari makna idiom ini dari kebiasaan para penutur bahasa itu memaknai idiom itu. Karena idiom tidak bisa dipahami atas dasar makna leksikal yang membentuk idiom itu. Contoh idiom, makan hati, meja hijau, panjang tangan, dan lain-lain. Idiom yang disebutkan tadi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Perempuan itu makan hati sejak suaminya menjadi penjudi berat. Contoh idiom yang kedua adalah
hati-hati dengan barang berharga yang kita miliki. Si panjang tangan sebentar lagi akan bersama kita. Panjang tangan dalam contoh kalimat yang kedua adalah idiom. Pak Jua sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Satuan bahasa meja hijau dalam kalimat tersebut adalah idiom. Nah, mari kita pahami lagi setelah kita melihat beberapa contoh idiom, maka kita menjadi semakin paham apa idiom dan makna idiomatis. Nah, sekarang mari kita pahami apa sesungguhnya makna idiomatis. Makna idiomatis adalah makna satuan bahasa yang tidak sama dengan makna leksikal yang membentuknya, sehingga makna satuan bahasa itu tidak dapat diketahui hanya berdasarkan makna leksikal kata-kata yang membentuk satuan bahasa itu. Nah, untuk mengetahui makna satuan bahasa itu, penutur bahasa harus berdasar pada makna yang berlaku pada penutur bahasa itu secara turun-temurun. Nah, mari kita uraikan gabungan kata makan hati dalam kalimat perempuan itu makan hati sejak suaminya menjadi penjudi berat. Makna makan hati adalah perasaan yang sangat menderita. Kemudian, mari kita perhatikan idiom berikutnya dan maknanya. Sengketa tanah itu dibawa ke meja hijau. Meja hijau bermakna pengadilan. Nah, makan hati merupakan idiom karena makan hati ini mempunyai makna perasaan yang sangat menderita. Sedangkan perasaan yang sangat menderita itu tidak sama dengan makna makan dan tidak sama pula dengan makna hati. Karena makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah lalu menelannya. Sedangkan hati adalah organ tubuh manusia yang berupa daging padat yang biasanya berguna untuk menyaring darah, yang berbeda dengan perasaan dan berbeda dengan menderita. Sengketa tanah itu dibawa ke meja hijau. Meja hijau adalah idiom karena mempunyai makna yang tidak sama dengan leksikal atau kata yang bentuknya. Meja secara leksikal tidak bermakna pengadilan. Hijau pun secara leksikal tidak bermakna pengadilan. Sedangkan kesatuan kata meja hijau bermakna pengadilan. Karena meja hijau maknanya tidak sama dengan makna satuan leksikal yang membentuknya, maka ungkapan meja hijau digolongkan sebagai idiom. Nah, ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh makna idiomatis, makan hati. Makna leksikalnya, makan hati. Ini makna leksikalnya. Makna leksikal dari makan, makna leksikal dari hati yang dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima. Nah, antara kata makan dan kata hati berbeda sama sekali dengan makna ungkapan makan hati, yaitu perasaan sangat menderita. Oleh karena itu, ungkapan makan hati merupakan idiom. Contoh idiomatis berikutnya adalah hati-hati dengan barang berharga yang kita miliki. Si panjang tangan sebentar lagi akan bersama kita. Gabungan kata panjang tangan dalam kalimat di atas adalah suka mencuri. Yang berbeda antara makna kata panjang dan berbeda dengan makna tangan. Panjang adalah ukuran jarak, sedangkan tangan adalah anggota tubuh yang dari pergelangan tangan sampai ujung jari, yang biasanya untuk memegang sesuatu. Karena mana gabungan kata panjang tangan ini tidak bisa ditelusuri atas dasar makna leksikal yang membentuknya, maka gabungan kata panjang tangan yang bermakna suka mencuri adalah idiom. Pak Jua sedang bertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Gabungan kata meja hijau dalam kalimat di atas adalah pengadilan, yang berbeda antara makna kata meja dan kata hijau secara terpisah. Oleh karena itu, gabungan kata panjang tangan dalam kalimat tersebut bermakna idiomatis.
Nah, para mahasiswa yang kami cintai dan cendekia, penggunaan idiom ini sering digunakan oleh penutur bahasa karena penggunaan idiom ini dapat menghemat kata dan menjadikan maknanya akurat karena maknanya hanya satu itu. Oleh karena itu, penutur bahasa sangat sering dan senang menggunakan ungkapan-ungkapan yang idiomatis ini karena ungkapan itu merupakan ungkapan yang strukturnya khusus dan maknanya khusus pula, sehingga menjadikan ide penutur atau ide penulis itu menjadi akurat dan menjadi lebih mudah dipahami oleh penutur atau orang yang mendengarkan atau orang yang membaca tulisan penulis atau orang yang mendengarkan tuturan penutur. Di samping itu, idiom adalah menyimpan makna atau mengandung makna yang banyak dari kata yang disebutkan sehingga bisa penutur menghemat kata atau menghemat penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penutur bahasa sering menggunakan idiom. Nah, inilah rujukan yang bisa memperluas wawasan kita tentang idiom, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, Diksi dan Gaya Bahasa tulis Gureskraft, kemudian Kamus Linguistik edisi ketiga oleh Kedalaksana, dan Semantik Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Manaf, dan Longman Dictionary of Applied Linguistics yang ditulis oleh Richard Platt dan Weber. Silakan para mahasiswa baca referensi ini dan penutur bahasa Indonesia juga bisa baca ini untuk bisa memahami lebih detail lagi atau lebih rigid lagi makna idiomatik dalam bahasa Indonesia. Demikianlah uraian kita saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.